Perkenalkan, nama saya Maria Priska BR Dolok Saribu, NPM 1412104. Berikut tugas proyek video untuk mata kuliah perpajakan 3. Nah, saya akan membahas dua pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai konsep dasar perencanaan pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima dan ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Dalam buku Muhammad Zain tahun 2005 mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Yang ketiga, menunda pengakuan penghasilan. Yang keempat, mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Kemudian ada tahapan tax planning, itu menganalisa informasi yang ada atau analyzing the existing database. Kemudian membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Kemudian mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, kemudian mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, dan yang terakhir memuktahirkan rencana pajak. Strategi umum perencanaan pajak yang pertama, tax saving. Tax saving itu merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5% sampai 25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan 200 juta. Yang kedua, tax avoidance itu merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan
objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak antara 5% sampai 35%. Yang ketiga, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan, kemudian sanksi pidana atau kurungan. Yang keempat, menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Yang kelima, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Itu merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor, dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pembahasan kedua, yaitu perencanaan pajak melalui aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan adalah alokasi sistem jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Penilaian kembali atas aset tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok. Yang kedua, meningkatnya struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri atau ekuitas atas rasio utang terhadap ekuitas yang menjadi membaik. Dengan membaiknya debt to equity ratio, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun melalui emisi saham. Dan yang terakhir, pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap sebesar 10% yang bersifat final, apakah cukup menarik bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi. Sekian presentasi project video saya. Terima kasih.